Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk anak-anak ibu semua. Kali ini pembelajaran kita yaitu membahas tentang penyakit menular seksual. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita pertama-tama alangkah baiknya kita berdoa agar materi-materi yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kalau sudah absen, silahkan anak-anak mendengarkan penjelasan sedikit tentang pembelajaran kita kali ini. Nah, penyakit menular seksual atau bisa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Bukan berarti kita membahas tentang ini anak-anak semua itu dapat melakukan. Jadi pembelajaran kali ini hanya untuk pembelajaran saja, untuk pengetahuan saja, untuk anak-anak semua. Kali ini pembelajaran kita yaitu membahas tentang penyakit menular seksual. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita pertama-tama melakukan absen terlebih dahulu. Silahkan anak-anak membuka Google Classroom-nya dan silahkan untuk mengabsen. Oke, baik. Kalau sudah absen, silahkan anak-anak mendengarkan penjelasan sedikit tentang pembelajaran kita kali ini. Nah, penyakit menular seksual atau bisa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Bukan berarti kita membahas tentang ini anak-anak semua itu dapat melakukan. Jadi pembelajaran kali ini hanya untuk pembelajaran saja, untuk pengetahuan saja, untuk anak-anak semua. Nah, untuk penyebarannya pun tidak hanya melalui seks yang tidak aman saja. Penyebaran pun bisa melalui darah, melalui sperma atau cairan tubuh lainnya. Nah, selain itu penyebarannya juga bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Nah, jadi buat kalian semua, ketika misalnya atau ada yang sakit atau harus ada yang memang perlu disuntik, dan ketika suntikannya itu satu suntikan itu bisa untuk ke beberapa orang, nah itu jangan mau dan itu sangat tidak diperbolehkan karena itu bisa menjadi jalannya menularnya penyakit seperti itu. Nah, jadi penyakit ini itu tidak selalu menimbulkan gejala, dan bahkan orang-orang yang terkadang yang terlihat bugar dan terlihat sehat pun kita tidak tahu bahwa orang itu memiliki infeksi penyakit menular seksual itu atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu penyebab timbulnya penyakit ini juga dapat disebabkan karena bakteri, terus ada virus, HIV dan sebagainya. Itu kenapa makanya kita itu harus menjaga kebersihan diri sendiri. Oke, langsung saja kita memasuki pembelajaran kita yang pertama, yaitu pengertian dulu. Nah, pengertian penyakit menular seksual ini merupakan penyakit di mana yang sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat akibat hubungan kelamin yang tidak sehat. Apa sih hubungan kelamin yang tidak sehat itu? Nah, hubungan kelamin yang tidak sehat itu adalah ketika kita berhubungan seks bebas, terus bisa kalian ganti pasangan, terus melakukan seks tanpa alat pengaman. Nah, itu bisa mengakibatkan penyakit menular seksual. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus dapat berbuat dan bertindak sebaik mungkin agar terhindar dari berbagai penyakit seks menular ini. Nah, namun tentunya harus dimulai dari diri kalian itu sendiri dan semangat tinggi untuk terus berbuat yang terbaik untuk kemajuan negara dan diri kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada faktor resiko penyakit menular seksual. Yang pertama itu ada berhubungan seks secara tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena si pelaku seks ini dia berhubungan seksual itu tidak menggunakan alat pengaman sehingga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit ini. Yang kedua itu ada melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan. Nah,
seringnya seseorang melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan, maka makin besar pula seseorang dapat tertular penyakit ini. Tak hanya bagi diri sendiri saja, tapi ini juga berlaku bagi untuk pasangan. Nah, yang ketiga itu ada memiliki riwayat penyakit seksual. Jadi seseorang ini memang sudah punya penyakit menular seksual ini sudah dari dulu gitu, seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ada penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Penyalahgunaan zat-zat yang terkandung dalam alkohol dan narkoba itu juga dapat membuat seseorang lebih bersedia melakukan perilaku yang beresiko seperti ini. Maka untuk adik-adik semua, jangan pernah melakukan hal-hal yang kotor seperti ya melakukan hubungan seksual tanpa kalian tahu apa penyebabnya. Terus penyalahgunaan alkohol dan narkoba juga itu menjadi salah satu faktor resiko penyakit menular seksual ini. Selanjutnya itu ada ciri-ciri penyakit menular seksual. Yang pertama itu ada munculnya benjolan, luka ataupun lepuhan di sekitar alat kelamin, anus ataupun mulut. Nah, jadi buat kalian semua yang atau benjolan atau luka apapun, nah itu kalau misalnya itu timbul dengan sendirinya, kalian tuh harus memeriksa dokter untuk tindakan lebih lanjut dan untuk mengetahui apakah itu penyakit menular seksual atau penyakit yang lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada alat kelamin terasa gatal dan terbakar. Jadi kalau misalnya alat kelamin itu terasa gatal dan terbakar, kalian tuh harus segera menghubungi dokter, atau kalian itu bisa menjaganya dengan membersihkannya itu lebih bersih lagi. Selanjutnya yang ketiga itu ada nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. Nah, jadi buat seseorang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual ini, ketika merasakan sakit atau nyeri, itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri penyakit menular seksual ini. Nah, selanjutnya itu ada keluar cairan dari alat kelamin laki-laki, yaitu seperti kencing, nanah, dan untuk perempuan itu seperti keputihan. Nah, jadi untuk yang perempuan, keputihannya itu keputihannya seperti apa dulu gitu. Kalau keputihannya itu putih pekat dan berbau, nah itu bisa jadi atau mungkin itu bisa menjadi ciri-ciri penyakit menular seksual tersebut. Itu selanjutnya itu ada nyeri perut bagian bawah. Ternyata nyeri perut bagian bawah ini banyak sekali orang itu mengira ketika sakit perut itu disebabkan oleh MAH atau yang lainnya, dan ternyata penyakit menular seksualnya juga ada gitu. Jadi untuk semua, ketika nyeri perut bagian bawah itu terasa, kalian itu bisa melakukan konsultasi ke dokter atau membaca pengobatan herbal yang dapat dilakukan gitu. Selanjutnya itu ada demam dan menggigil. Terus selanjutnya itu ada muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. Terus ada muncul ruam kulit di badan, di tangan atau kaki, terus kulit alat kelamin menjadi kering, ruam, dan kemerahan. Seperti itu. Selanjutnya itu ada pencegahan penyakit menular seksual. Nah, yang pertama itu kenali pasangan seksual masing-masing. Nah, jadi kalian semua harus mengenali pasangan kalian itu seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya itu lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Selanjutnya itu menggunakan nafza, terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik. Nah, jarum suntik itu menjadi pencegahan penyakit menular seksual itu dengan satu suntikan itu hanya untuk satu orang, tidak untuk beberapa orang. Selanjutnya itu lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Terus ada penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan maupun diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada penanggulangan penyakit menular seksual terhadap diri sendiri.
Nah, untuk kita sendiri, kita itu harus bersikap setia kepada pasangan. Nah, ini untuk orang yang sudah berpasangan, dan untuk anak-anak semua dan adik-adik semua yang masih statusnya itu sebagai pelajar, ini itu hanya untuk sebagai pengetahuan dan ilmu seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang kedua, ada memastikan jarum suntik yang dipakai itu steril. Jadi suntikannya itu, ketika suntikan kita mau mendonor darah pun kita harus tahu bahwa suntikan itu benar-benar steril dan tidak bekas disuntik dari orang lain ke tubuh kita. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya itu ada menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Jadi adik-adik semua itu harus menjaga kesehatan alat reproduksi kalian itu, seperti misal kalau mandi dibersihkan, terus jangan sampai lembab atau dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya itu ada perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat, seperti konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin C, D, E, dan rutin berolahraga, dan pola hidup yang teratur. Bagaimana sih pola hidup yang teratur itu? Pola hidup yang teratur itu kalian itu mampu mengatur waktu dan step-stepnya itu seperti apa, dan yang paling utama itu dari cara kalian itu berolahraga dan membersihkan diri gitu. Nah, yang terakhir itu ada lakukan pemeriksaan kesehatan tubuh bila ketika Anda rutin melakukan seksual ini dan tidak menggunakan alat pengaman seperti itu. Selanjutnya itu ada penanggulangan penyakit menular seksual terhadap masyarakat. Nah, yang pertama itu adik-adik atau teman-teman semua bisa melakukan penyuluhan yang interventif tentang bahayanya penyakit-penyakit menular seksual ini. Nah, itu sangat penting. Kita tuh harus menghindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi anak muda. Selanjutnya itu memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Untuk itu mereka itu harus mengerti akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual ini. Selanjutnya itu memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual ini, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya ada memberitahu akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual ini, karena ini sangat penting ya. Pentingnya karena apa? Karena itu untuk masa depan kita dan kesehatan kita juga. Selanjutnya ada memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Nah, sikap setia ini penting, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah bersama saja, untuk orang-orang yang mungkin banyak anak muda sekarang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan itu banyak zaman sekarang. Nah, untuk adik-adik semua hal seperti itu tidak boleh dilakukan, dan itu hukumnya haram seperti itu. Selanjutnya itu memberikan kesadaran akibat bila bergonta-ganti pasangan. Nah, itu sangat tidak baik, pokoknya sangat tidak baik. Selanjutnya memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan dan kebersihan organ intim kita, dan yang merasakan sakitnya itu kita, yang merasakan semua itu kita, makanya kita itu harus mampu menjaga kesehatan organ intim kita seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada lakukan pemeriksaan kesehatan tubuh bila ketika Anda rutin melakukan seksual ini dan tidak menggunakan alat pengaman seperti itu. Selanjutnya itu ada penanggulangan penyakit menular seksual terhadap masyarakat. Nah, yang pertama itu adik-adik atau teman-teman semua bisa melakukan penyuluhan yang interventif tentang bahayanya penyakit-penyakit menular seksual ini. Nah, itu sangat penting. Kita tuh harus menghindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi anak muda. Selanjutnya itu
memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Untuk itu mereka itu harus mengerti akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual ini. Selanjutnya itu memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya ada memberitahu akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual ini. Karena ini sangat penting ya. Pentingnya karena apa? Karena itu untuk masa depan kita dan kesehatan kita juga. Selanjutnya ada memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Nah, sikap setia ini penting, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah bersama saja, untuk orang-orang yang mungkin banyak anak muda sekarang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan itu banyak zaman sekarang. Nah, untuk adik-adik semua hal seperti itu tidak boleh dilakukan dan itu hukumnya haram seperti itu. Selanjutnya itu memberikan kesadaran akibat bila bergonta-ganti pasangan. Nah, itu sangat tidak baik. Pokoknya sangat tidak baik. Selanjutnya memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan dan kebersihan organ intim kita, dan yang merasakan sakitnya itu kita, yang merasakan semua itu kita, makanya kita itu harus mampu menjaga kesehatan organ intim kita seperti itu. Nah, jadi tadi adalah pembelajaran tentang penyakit menular seksual. Jadi untuk anak-anak semua yang masih berstatus pelajar, nah pembelajaran kali ini itu hanya untuk pengetahuan dan ilmu saja dan tidak boleh dipraktikkan, awas, nggak boleh, itu haram. Nah, selanjutnya Ibu akan mengulas sedikit tentang penjelasan yang tadi. Jadi jadinya kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan tubuh, tidak bisa menjaga kesehatan organ intim kita, penyakit menular seksual ini itu dapat cepat sekali menjangkit tubuh kita seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukan hal tersebut, bakteri-bakteri, jamur dan paras itu akan bersarang pada organ intim kita yang bisa menimbulkan sejumlah penyakit kelamin berbahaya yang lainnya. Nah, jadi untuk mengatasi penyebaran dan penularan penyakit seksual ini perlu adanya itu pencegahan, pengobatan, penanggulangan penyakit tersebut. Nah, tentunya diawali dari niat dari diri kita itu sendiri. Setelah diri kita, baru keluarga dan masyarakat agar selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan aturan dan norma asusila yang ada. Dan jangan lupa selalu taat dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing agar terhindar dari perbuatan yang tercela dan dapat menimbulkan terjadinya penyakit menular seksual seperti ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang berkah dan barokah untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan besok ulangan itu nggak boleh nyontek, oke? Good luck.